Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. pendidik dan pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini saya telah mengundang kedua tokoh ya dalam kesempatan berbahagia tentu, karena memang sudah saya jadwalkan kegiatan program yang bertajuk Bincang Santai ini, karena saya ingin mengagendakan dalam sebulan sekali ada kegiatan yang bertajuk Bincang Santai. Dan kedapatan hari ini kedua beliau saya minta datang ke rumah saya. Alhamdulillah beliau berkenan dan ingin saya ajak untuk ngobrol berkaitan dengan yang baru-baru kali ini kita telah sama dengar, sama saksikan perhelatan kegiatan seremonial, yaitu kegiatan ulang tahun istilahnya 1 abad NU, dan hari ini kita telah memasuki abad kedua. Tentu perjalanan yang panjang ini membuat kita merasa apa sih sumbangsi kita sebagai warga Nahdien, atau apa nanti setelah kita masuk di abad kedua. Nah, di sini telah ada kedua beliau, yang satu sudah sempat saya kenalkan di bulan yang lalu, dan hari ini Alhamdulillah Bapak Khairul Bashar ya, Ketua NU dari Ranting Karangrejo, dan juga sahabat Husni, Ketua Ansor di Ranting Karangrejo juga. Ini saya harap nanti perbincangan santai ini apa ya, merepresentasikan dari tokoh muda dan tokoh tua, atau tokoh atau enggak tokoh tua, tokoh senior lah seperti itu. Jadi biar nanti kita santai ngobrolnya berkaitan dengan tema itu. Nah, langsung saja mungkin kita biar mempersingkat waktu pembicaraan kita, saya ingin mengawali sebuah perbincangan ini mengenai apa sih sumbangsi kita, atau apa sih makna dari abad kedua ini untuk NU, untuk organisasi, juga untuk warga Nahdien. Mungkin dimulai dari Ketua NU dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'd. Saya merasa senang sekali pada malam hari ini bisa silaturahim, karena silaturahmi pada malam hari ini diisi dengan sesuatu yang sangat bermutu, sangat bermutu, berkualitas, karena akan berbicara tentang perjuangan, tentang ilmu, tentang hal-hal yang tentunya bermanfaat dan maslahat bagi banyak orang. Mudah-mudahan tujuan silaturahmi kita sambil bincang-bincang ini nanti betul-betul bisa diharapkan menjadi sebuah inspirasi bagi banyak halayak. Amin, 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 amin. Tentu dengan keterbatasan yang ada, kami menyadari akan sangat berusaha, walaupun dengan penuh kehati-hatian, karena ini akan dipublis di hadapan banyak orang, tetapi saya optimis karena didampingi oleh kader yang cukup mumpuni dari segi keilmuannya, dan hostnya juga lumayan mumpuni dari segi wawasan dan pengalaman di dalam berorganisasi. Berbicara tentang Nahdlatul Ulama memang menjadi sesuatu yang menarik, apalagi sekarang sudah memasuki usia Abad kedua. Abad kedua, sudah melewati usia yang ke-100 tahun. Dan Nahdlatul Ulama di usia 100 tahun ini masih tetap eksis, masih tetap bisa berkiprah di dalam mengurusi umat. Padahal kita tahu Nahdlatul Ulama itu lahir di tengah-tengah suatu bangsa yang tidak selalu baik-baik saja. Tahun 1926 NU lahir dan bangkit
justru kondisi bangsa kita ini mengalami masa-masa sulit yang berkepanjangan karena di bawah kekuasaan kolonial Belanda pada saat itu. Namun NU tetap gigih dengan sekuat tenaga, sekuat pikiran, tentu dengan doa juga, tetap selalu punya spirit yang kuat untuk mendakwahkan Islam rahmatan lil alamin, berdakwah dan berkarya di negeri yang sedang dalam keadaan sulit, dalam keadaan sulit. Tetapi kehadiran NU ternyata betul-betul membawa berkah. Di usianya yang masih belia, kurang lebih 19 tahun setelah lahir, justru NU mampu mengambil andil dan peran yang begitu besar untuk memperebutkan kemerdekaan ini. Maka kemudian lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarahnya seperti itu. Seperti itu. Kita nanti akan bicara kontribusi kita apa. Paling tidak kita harus tahu bagaimana NU itu bergerak, lahir terus bergerak, dan sampai sekarang kok bisa bertahan tetap eksis sampai hari ini. Terus ini maknanya kan penting. Apa sampai kita masuk di abad kedua ini, maknanya apa? Dari segi organisasi ataupun dari warga Nahdliyin sendiri, apa maknanya? Secara-secaranya tadi seperti itu. Ya, secara seperti itu. Artinya masih abad kedua ini, makna daripada NU itu adalah abad kedua, maknanya adalah spirit baru bagi Nahdlatul Ulama. Spirit baru bagi Nahdlatul Ulama setelah melewati 100 tahun, NU mampu melewati berbagai tantangan dan rintangan, khususnya secara domestik. Jadi ada spirit baru, semangat baru abad kedua ini. Maknanya itu tanpa mengurangi andil di masa lalu. Di masa lalu. Dan kader Nahdlatul Ulama serta seluruh warga Nahdliyin sekarang harus lebih kuat, lebih kokoh, lebih luas. Harus dipersiapkan kader-kader yang bastotan fil ilmi wal jismi. Yang kafah lah istilahnya gitu ya. Istilah lain gitu. Ya. Yang kafah, yang bastotan fil ilmi wal jismi, artinya memiliki kemampuan kekuatan intelektualitas yang hebat, memiliki nalar kritis, wawasan yang luas, juga memiliki ilmu yang mumpuni, memiliki kemampuan kekuatan fisik yang tangguh dan mental yang kokoh, sehingga kader Nahdlatul Ulama tidak mudah diguncang, dipengaruhi oleh paham apapun dan yang datang dari manapun, kecuali harus tetap istiqomah, dan istiqomah berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah, setia menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga membentengi ideologi Pancasila falsafah negara, dan merawat Bhinneka Tunggal Ika, serta berperan serta dalam menegakkan Undang-Undang Dasar 45. Karena pada dasarnya visi yang paling fundamental di Nahdlatul Ulama itu, setelah kita mendakwakan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang moderat, toleran, yang adil, kemudian seimbang. Mungkin gini, tadi kalau dari senior kita ya, ini kan merefleksikan kaul, kalau bahasa dalam ilmu fikih ya apa ijtihadnya Imam Syafi'i, qaul qatil dan qaul jadid ya, qaul qatil dan qaul jadidnya. Ini gimana kalau dari sahabat Ansor? Tadi Ketua NU sudah menyampaikan bahwa ada semangat baru maknanya dalam abad kita. Kalau sahabat Ansor gimana? Maknanya seperti apa ini? Iya, pertanyaan panjenengan ini saya menduga Anda belum memahami apa kemudian jargon yang diusul satu abad. Jujur saja ya, di situ kan sudah jelas merawat jagat dan membangun peradaban. Itu satu poin dan itu menjadi sebuah jawaban. Dan saya teringat ada sebuah peneliti yang bernama Gustave ya, dari Perancis, itu menggambarkan negara Perancis berhasil membangun peradaban itu selama 30 generasi. Artinya 1000 tahun. 1000 tahun. Iya. Lebih panjang lagi. Sehingga ya, Kaisar Perancis ketika itu membuat jargon la mission et civilisatra, begitu. Bisa di googling itu, misi itu, bahwa harus ada misi membangun peradaban, dan ini NU hari ini seperti itu. Nah, bagaimana konsepnya? Di situ dilanjutkan la reforma intellectuale et morale. Tadi sudah disinggung
pembangunan intelektual, high order thinking skill. Wah, itu harga mati. Dalam dunia pendidikan juga seperti itu arahnya, orientasinya juga sama. Iya, dan NU hari ini seperti itu. Bagaimana kemudian menawarkan peradaban baru di dunia tataran global, high order thinking skill. Nah, adapun hasilnya ya mudah-mudahan tidak underestimate ya bagi kita begitu. Dan kalau di dalam pandangan fikih mungkin ada istilah ijtihad fresh ya. Jadi ada pembaharuan ijtihad dan ini sinkron dengan yang disampaikan oleh Hadratul Rasul, la ra'sa fi kulli mi'ah sanah mujaddidin, kan begitu. Setiap 100 tahun 100 tahun ada mujaddid. Nah, hari ini adalah kesempatan untuk memunculkan mujaddid baru dengan gagasan baru, tidak hanya di Indonesia tapi di tengah pertarungan global begitu. Artinya dalam lebih, pandangan saya. Ya, artinya kalau sahabat Ansor menangkap bahwa makna dari abad kedua NU ini lebih apa ya? Proyeksinya lebih internasional, betul, global. tidak hanya sekedar bergaining. Iya, tidak hanya sekedar unjuk bergaining saja, tidak. Tapi mission et civilisatra, ada sebuah misi peradaban yang harus dibangun, merawat jagat. Gitu. Iya. Oke, merawat jagat itu saya menangkap gini, tema yang kemarin sempat diusung dan disampaikan oleh Kiai Yahya Stakuf itu istilahnya mendikdayakan NU ya, mendikdayakan. Jadi seakan-akan NU mau ditampilkan lebih lagi, lebih garang lagi. Yang selama ini kita pahami, mungkin Ketua NU bisa memotret itu, bahwa NU kayak masih malu-malu gitu. Ada ormas sebelah itu membuat rumah sakit, buat terang-terangan itu rumah sakit ini atau membuat kampus. Nah, hari ini NU rupanya udah masuk ke situ. Apakah makna maksud dalam apa yang disampaikan Gus Yahya tadi itu mendikdayakan juga dengan yang sampaikan tadi, apa arahnya ke situ untuk show of force lah bahasanya, gimana? Ya. Mendikdayakan, saya memahami apa yang dikatakan oleh Ketua PBNU kita ini adalah menambah kekuatan. Memang sebenarnya kalau dikdaya, saya kira NU 100 tahun yang sudah lewati sudah dikdaya karena berbagai tantangan, rintangan itu ternyata mampu dilewati dengan baik. Dari beberapa peristiwa-peristiwa penting yang menjadi tantangan bagi NU, hampir tidak ada satupun yang mengganggu NU kemudian mampu menaklukkan NU. Semuanya hancur dengan kalau sendiri. Mengganggu ada, tapi itu menaklukkan masih belum bisa. Belum, gitu bahkan ya. NU akan berkembang pesat menjadi besar seperti sekarang ini. Tidak hanya besar di Indonesia tapi seluruh dunia. Bahkan saya katakan tadi, padahal NU itu lahir dengan suatu bangsa yang dalam keadaan tidak baik-baik saja, pada masa-masa sulit. Iya, masa berdirinya seperti itu. Untuk mendikdayakan NU yang lebih dari sekedar mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang secara domestik, maka sekarang kita akan melangkah ya untuk menghadapi tantangan global. Oleh karena itu saya katakan tadi harus dibangun kader-kader yang bastatan fil ilmi wal jismi wadhukol bin salim, kan seperti itu. Menggapai apa istilah kedikdayaan tadi. Iya, kita harus menyiapkan kader-kader yang nantinya mampu memasuki dunia yang secara global yang tidak terbatas ini untuk mengembangkan visi dari Nahdlatul Ulama, nilai-nilai mengglobalisasi karakter dan nilai-nilai Nahdlatul Ulama di seluruh penjuru dunia, dalam dunia global yang tidak terbatas. Go internasional. Enggak, tapi gini, saya potong. Mungkin nanti saya ditanggapi oleh Ketua Ansor. Tadi sempat Ketua NU mengatakan bahwa sebenarnya kita sudah dikdaya dari dulu, tanpa harus mendikdayakan kita sudah dikdaya. Apa betul? Iya, betul. Kalau kita betul-betul mau membuka lipatan-lipatan sejarah, bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama ini sudah berada di kancah internasional. Itu Komite Hijaz awal itu menyelesaikan persoalan di internasional. Jadi ketika hari ini dianggap ini adalah misi, sebenarnya konsepnya saja hari ini mungkin yang perlu dirumuskan kembali, begitu, yang lebih relevan. Nah, tapi artinya tetap apa ya, bukan hal basi sebenarnya yang diangkat oleh PBNU hari ini untuk menyongsong atau mengisi abad kedua ini, bukan hal basi. Bukan, tapi menegaskan kembali dengan sebuah formulasi, dengan sebuah gaya, dengan sebuah pola baru sesuai dengan zamannya supaya relevan dengan zaman. Dan ada, mohon maaf ya, dan ada istilah fikih peradaban kan yang diwacanakan oleh Nahdlatul Ulama. Sekali lagi dalam pandangan saya,
istilah fikih di situ tidak dimaknai kemudian ma'rifatul ahkami bi dalail ma'rifatul ahkami syariah bi adillati tafsila wal ijmali, tidak. Tidak ngomong fikih secara hukum. Ngomong fikih secara hukum diselesaikan di ansor saja tidak cukup antara halal haram. Tapi yang dimaksud fikih di sini adalah bagaimana pemahaman masyarakat Indonesia dan juga dunia, begitu. Dalam memaknai peradaban. Baik sahabat, kalau jenengan tadi mencoba untuk menyinggung hasil Muktamar Internasional Fikih Peradabannya, jadi ini mengingatkan saya dengan salah satu hasil rekomendasi dari muktamar itu yang kemudian dibacakan kemarin di acara seremonial, bahwa NU ataupun semua ormas di dunia ini menolak keberadaan dari khilafah. Nah, ini sama dengan tema yang tadi jangan sampaikan Pak Ketua NU mengenai kedikdayaan, itu sudah dimulai dari dulu, mulai dari awal berdirinya sudah didaya NU, dan hari ini kenapa kok juga dimunculkan kata-kata dikdaya? Apakah hal-hal yang basi? Sama juga yang kemarin disampaikan, apakah membawa bahasa-bahasa khilafah itu juga bukan hal yang basi? Karena nyata-nyata di Indonesia itu HTI saja sudah dibubarkan dan dilarang betul eksistensinya. Ini kalau mungkin dipertegas Ketua NU memulai ini. Ya, saya tadi sudah mengatakan bahwa kalau ngomong dikdaya, NU itu sudah dikdaya betul. Cuma pada usia yang ke 100 tahun memasuki abad kedua ini ditegaskan kembali NU itu akan didikdayakan, karena tantangan yang akan dihadapi NU ini tidak hanya sebatas pada tantangan domestik yang seperti itu, tetapi NU akan mengambil tantangan di level yang lebih atas. Artinya bahasa dikdaya, bahasa khilafah hanya sebuah penegasan. Hanya penegasan saja, tidak mengungkit bahasa-bahasa basi gitu ya? Tidak. Karena memang realitasnya khilafah itu masih ada. Disinyalir masih ada. Di luar Indonesia itu masih ada. Dan Indonesia akan menghadapi tantangan yang bersifat global yang tidak terbatas ini, maka kedikdayaannya itu harus diperkuat kembali. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama akan mempersiapkan kader-kader yang mampu memasuki dunia global itu. Makanya saya katakan tadi, kader NU itu harus memiliki kemampuan kekuatan intelektual yang hebat, memiliki nalar kritis, memiliki wawasan yang luas, memiliki ilmu yang mumpuni, memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, supaya mampu menggerakkan visi Nahdlatul Ulama ini dalam skala yang lebih luas dan tidak terbatas. Kalau ke sahabat ini tadi disampaikan hanya sekedar penegasan katanya, apa betul seperti itu yang jenengan tangkap mengenai bahasa-bahasa diksi dikdaya dan diksi khilafah tadi? Saya mencoba untuk mengomentari apa yang telah disampaikan tadi, bahwa katanya khilafah kan masih ada di luar sana, kan begitu. Bagi saya tidak. Secara de jure eksistensi khilafah di seluruh dunia sudah tidak ada, tetapi de facto bahwa khilafah menjelma ke makhluk yang baru, makhluk yang lain itu ada pemahamannya. Taktis yang baru. Iya, seperti yang disebut dalam bukunya Basan TV Islami dan Islamisme, bahwa Islamisme ini adalah upaya-upaya orang yang ingin bernostalgia dengan masa lalu dengan menggunakan simbol-simbol Islam dalam rangka merebut sebuah kekuasaan. Politik identitas maksudnya? Iya, termasuk politik identitas itu tadi, menggunakan simbol-simbol Islam untuk merebut sebuah kekuasaan. Pun di Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Gus Yusuf Hudori, ada 7 juta hari ini yang masih bergeliat untuk merebut sebuah kekuasaan dengan simbol-simbol Islam itu tadi. Dan ini akan menjadi ancaman yang begitu bahaya eksistensi keorganisasian di Indonesia dan juga negara itu. Makanya digaungkan kembali. Jadi tidak hanya murni hanya sekedar penegasan, tapi memang ada tujuan lain dari itu. Atau mungkin dari Ketua NU pembacanya apakah juga seperti itu, atau gini, di Indonesia hari ini adalah kan tahun politik, dan seperti yang kita ketahui di pemilu yang lalu itu masifnya cara-cara politik identitas yang disitu bahasa-bahasa khilafah, bahasa-bahasa Islam itu sangat kental. Atau diksi yang digunakan PBNU hari ini untuk mengangkat sebuah kedikdayaan, untuk mengangkat sebuah menegaskan kembali khilafah, untuk menyongsong itu, untuk apa ya?
tahun politik ini mengkanter itu seperti apa, Ketua? Ya mungkin saja bisa jadi efektivitasnya ke situ juga akan berimplikasi pada antisipasi munculnya politik identitas. Seperti yang dikatakan sahabat Ketua Ansor tadi ya, kalau ngomong khilafah formalitas memang sudah tidak ada. Kita bicara khilafah itu dari nggak ada negara yang nggak ada, karena memang khilafah itu bukanlah organisasi, bukanlah negara, tetapi paham ideologi. Dan ideologi memang ideologi itu bisanya hanya menempel, kan seperti itu. Jadi menempel ke sana ke sini, tapi ada. Tapi ada. Nah itulah yang harus ditangkal, harus dihadang oleh Nahdlatul Ulama secara menyeluruh, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Kan kalau dalam bentuk organisasi, tidak dalam bentuk negara, memang tidak ada. Tapi paham, tapi bisa menempel ke negara negara A, bisa menempel ke negara B, organisasi A, organisasi B. Oke. Baik, ini sebagai penutup mungkinan, karena ini kalau kita bicara ngobrol santai ini nggak bincang santai, namanya santai ya lah, akan berlarut dan sampai nggak jebul mau pakai tema apa. Jadi untuk sebagai closing statement saja dari kedua jenengan ini mengenai makna ya tadi, makna apa sih makna bagi kita, dan untuk mengisi ini seperti apa di abad kedua NU ini, mungkin dari Ketua NU. Nah, maknanya ya seperti saya tadi mengatakan bahwa abad kedua ini spirit baru bagi NU. Spirit baru kan NU sudah punya modal pengalaman, ya, punya modal kekuatan, dan spirit baru bagi NU karena akan menghadapi tantangan yang dalam skala yang lebih luas, dalam skala global yang mendunia, seluruh jagat raya. Genderang untuk semangat baru tadi itu. Ya, semangat spirit baru artinya yang disertai dengan kekuatan yang yang menjadi unsur-unsur di dalamnya, termasuk membangun intelektualitas, wawasan, keilmuan, termasuk fisik supaya pergerakannya lebih luas dan dapat menyelesaikan atau menghadapi tantangan dengan baik, seperti itu, dengan tepat. Ya, sebagai closing statement bahwa kita tidak boleh melupakan kaidah al-muhafadzah ala qadimis sholih, ya, mempertahankan tradisi-tradisi yang bagus, yang lama, sambil mengakomodir nilai-nilai yang baru, yang lebih inovatif. Karena bagaimanapun kita bisa bertahan karena ada tradisi. Itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas kehadiran dari Ketua Ansor juga Ketua NU untuk perbincangan santai malam hari ini. Saya kira pemirsa dan juga pendidik sekalian dimanapun Anda berada masih penasaran dan juga bertanya-tanya, ini kok ngelantur atau gimana ya gini kami kalau sudah berkumpul ngobrol-ngobrol santai. Sebenarnya masih juga banyak pertanyaan yang akan saya tanyakan, tapi karena kita untuk menjaga durasi kita agar baik, jadi bisa dicukupkan sekian. Ya, lain kali mungkin ada kesempatan bagi kita bincang santai ditambah serius. Seperti itu ya. Terima kasih atas saran dan biar lebih bermutu dan lebih bisa dikonsumsi oleh para intelektual bangsa. Oke. Terima kasih. Syukron ala ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.